dari kelas PTMC. Di sini saya akan jelaskan bagian luar dan dalam telur invertil dan fertil. Di sini saya akan menjelaskan bagian luar dari telur. Yang pertama adalah bagian cuticula atau bagian terluar dari telur yang berfungsi mencegah bakteri masuk dalam telur. Setelah itu bagian kerabang bersifat berpori, terdapat 7.000 sampai 17.000 pori. Setelah itu bagian membran terdiri atas dua. Yang pertama outer membran dan yang kedua inner membran. Outer membran berhubungan dengan kerabang. Setelah itu inner membran berhubungan dengan bagian dalam telur. Setelah itu bagian air sah yang berada pada bagian tumpul telur yang berfungsi sebagai sirkulasi udara atau pernapasan embrio. Setelah telur dipecahkan, maka kita dapat melihat bagian dalam dari telur. Yang pertama itu albumen, terdiri atas tiga, yaitu yang pertama outer thin white, yaitu albumen cair yang berada di luar. Ini adalah bagiannya. Setelah itu thick white, yaitu albumen kental yang berada di tengah. Dan yang ketiga inner thin white yang berada di ikat kuning telur. Inilah bagiannya. Setelah itu kita dapat melihat kelazae, yaitu serabut yang ada pada albumen berfungsi untuk yolk tetap berada di tengah. Ini adalah bagiannya. Setelah itu membran vitelin, yaitu pembatas kuning telur dan putih telur yang berfungsi membungkus kuning telur. Inilah bagiannya. Dia membungkus kuning telur. Setelah itu yolk atau kuning telur yang bersifat semi liquid. Dan yang terakhir adalah germinal disc yang akan menjadi embrio pada permukaan yolk. Ini adalah bagiannya yang berbentuk titik putih. Di sini saya akan menjelaskan telur fertil dan telur infertil. Telur fertil adalah telur yang berasal dari perkawinan ayam betina dan ayam jantan. Sedangkan telur infertil, telur yang berasal dari ayam betina tanpa ada perkawinan ayam jantan. Di sini saya akan menunjukkan perbedaan telur fertil dan telur infertil. Di sini yang pertama ini adalah telur fertil. Ciri-cirinya pada yolk terdapat titik putih yang dikelilingi oleh cincin. Sedangkan telur infertil di yolk hanya terdapat titik putih tanpa cincin. Di telur pertama yang kami pecahkan, kami mendapat telur yang sudah diperami selama 10 hari dengan ciri-ciri paruh sudah mengeras dan organ tubuh ayam sudah mulai terlihat jelas. Pada telur kedua, saya mendapatkan umur telur 15 hari. Di sini tampak ciri-ciri kepala sudah mengarah ke bagian tumpul telur, bulunya sudah terlihat jelas, kakinya dan cakarnya sudah terlihat, dan bagian kuning telur sudah berkurang. Pada telur ketiga yang saya pecahkan, saya mendapat umur telur yang sudah diperami selama 1 hari. Di sini tampak bentuk awal embrio belum terlihat jelas. Sel benih yang berkembang menjadi bentuk seperti cincin dengan bagian tepinya gelap, sedangkan bagian tengahnya agak terang. Bagian tengah ini merupakan sel benih betina yang sudah dibuahi dan dinamakan zygote blastoderm.